Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa 'ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fadilatul qaramun, Bapak Ibu jamaah sekalian, insyaallah dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melaksanakan sholat maghrib, aktivitas berbuka sebelumnya dan juga aktivitas makan malam kita, mari sejenak kita lanjutkan kajian yang sudah kita hantarkan sore hari tadi. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari tema yang sudah akan kita sampaikan ini, yaitu menjadi bagian min ahlul khair. Karena hidup kita adalah tergantung salah satunya pada kondisi akhir. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung akhirnya. Kalau kemudian ketika seseorang itu akan diusung jasadnya menuju pemakaman, kemudian ditanyakan apakah jasad yang berada di depan ini min ahlul khair, maka kemudian segenap saudara-saudara kita, kerabat kita, handai taulan kita mengatakan khair, mudah-mudahan insyaallah menjadi syahadah yang akan meringankan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada beberapa jalan bagaimana kita bisa menjadi min ahlul khair berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah yang sudah kita sampaikan di malam kemarin. Di dalam hadis riwayat Bukhari wa Muslim disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan di dalam dirinya, Allah akan fahamkan agama. Bagaimana seseorang bisa faham agama? Yaitu dengan menguasai ilmu tentang agama itu sendiri. Yang kedua adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, maka dia akan diuji. Dan ini disampaikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sore tadi kita sudah sampaikan firman Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat 35, bahwa setiap manusia itu akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Namun demikian, sebelum kematian itu akan menghampiri kita, kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beragam keadaan, baik dalam keadaan yang tidak baik ataupun dalam keadaan yang penuh kebaikan, yang buruk atau yang baik, yang susah atau yang mudah, yang sempit ataupun yang lapang. Maka ini Allah akan menguji kita sebagai cobaan. Ada orang yang ketika diuji dengan kesusahan bisa bertahan, tapi diuji dengan kemudahan-kemudahan justru mendapatkan kondisi kerugian. Maka oleh karenanya Allah mengingatkan di ujung dari ayat tersebut, wa ilaina turja'un, bahwa setiap kita itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita memahami menurut para ulama bahwa hidup di dunia ini adalah darul ibtila. Apa? Darul ibtila, yaitu merupakan negeri ujian. Tapi ketika nanti di akhirat itu yang disebut dengan darul jaza, yaitu negeri balasan. Hari ini kita menanam, kita berupaya, berproses, buahnya nanti akan kita dapatkan pada saat di akhirat secara sempurna. Dalam surah Ali Imran 185 sering saya ulang-ulang ayat ini. Kenapa? Karena disinilah kebaikan yang Allah SWT berikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Silakan ada yang baca terjemahnya. Surah 3 ayat 185. Surah Ali Imran ayat ke-185. Ada surah 3 terjemahannya.
Surah 3 Surah Ali Imran ayat 185. Ada? Satu 85. Siapa duluan? Bapak atau Ibu? Ya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. ya. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Oke. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan sesungguhnya kesempurnaan balasan itu akan Allah berikan setelah hari kiamat. Berupa apa? Yang paling sempurna, silakan lanjutkan. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Nah, maka kesempurnaan balasan dari Allah SWT itu kalau seorang hamba itu sukses di akhiratnya. Apa itu? Dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Cuma untuk mendapatkan itu lempeng-lempeng aja atau ada ujiannya? Ada ujian. Nah, ujiannya silakan. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Masya Allah. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini merupakan kesenangan yang memperdaya kita. Namun insya Allah ketika kita dapat memahami tentang ragam ujian di dalam hidup dengan kacamata Al-Quran, dengan apa yang telah Allah bimbing kepada kita melalui nabinya yang mulia, maka niscaya insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bisa lolos ujian, yang bisa lulus ujian, yang bisa naik kelas dari ujian yang Allah berikan. Karena ujian yang Allah berikan kurikulumnya beragam. Sedikitnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Surah Al-Baqarah ayat 155. Surah 2 ayat 155. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Silakan Ibu. Ada yang sudah ketemu? 155 ya, Pak. Ya. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Masya Allah. Allah kasih tahu nih kurikulum ujiannya dan kisi-kisi kalau kita mau lulus ujian. Apa kurikulum ujiannya? Pertama, kurikulum Allah akan menguji kita dengan sedikit rasa takut. Takut beragam. Takut menjadi tidak berdaya, takut ketika menjadi miskin, takut kalau menjadi tua, betul nggak? Getting old itu sesuatu yang buat sebagian orang little bit scary. Ya, bahkan maka kalau kita lihat termasuk di Jakarta, hari ini banyak klinik-klinik kecantikan. Untuk apa? Untuk kemudian mengembalikan menjadi muda kembali dengan segala ikhtiarnya. Tapi padahal menjadi tua itu adalah atau bertambah lanjut usia itu adalah sesuatu keniscayaan. Tinggal bagaimana kita menghadapinya. Ada juga yang kemudian diuji dengan kelaparan. Dan kelaparan ini bukan hanya kelaparan fisik, ada juga kelaparan daripada non fisik. Ya, kalau kelaparan fisik mungkin paling tidak dia bisa kan melakukan kejahatan-kejahatan yang langsung terlihat. Maka kalau ditanya kenapa pencuri, penjamret, ataupun penjahat, ketika ditanyakan kenapa dia melakukan hal itu, karena dia merasa lapar dan ingin mengenyangkan diri dan keluarganya dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi mereka yang lapar lebih daripada fisik itu ternyata lebih berbahaya. Lapar kekuasaan, lapar daripada jabatan, dan seterusnya. Maka ini bisa jadi akan menjadi sesuatu yang mencelakakan. Kemudian kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ini juga kurikulum yang tidak kalah pentingnya yang Allah berikan. Karena yang namanya manusia itu selalu merasa kurang. Dikasih satu gunung emas, niscaya tidak akan cukup, tidak akan puas. Dikasih lagi satu gunung emas, cukup apa enggak? Tidak. Enggak. Makanya ini nama manusia, Masya Allah. Tapi insya Allah bagi bapak-bapak
hari ini memiliki istri yang insya Allah sudah jauh lebih puas. Dikasih gelang 1 kilo, insya Allah sudah cukup. Cuma repot kalau pakai gelang 1 kilo, gimana ngangkatnya? Nggak dikasih juga. Oh nggak dikasih juga, insya Allah paling nggak udah punya yang 70 kilo. Yang juga ada di rumah. Nah jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ujung dari kurikulum ini Allah bilang, wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang yang sabar menghadapi semua itu. Dan Ramadan adalah bulan untuk melatih kesabaran itu. Di mana kemudian para ulama menyebutkan sabar ada dalam 3 tempat. Yang pertama apa? Sabar di dalam menjalankan ketaatan. Hari ini kita puasa, kita sholat, kita zakat, kita haji. Itu salah satu modal yang paling utama adalah sabar. Coba haji, kalau kita nggak sabar-sabar, apalagi hajinya haji reguler, jalan untuk kita melaksanakan melempar jumroh, masya Allah, berada di Arafah, Musdalifah, Mina, masya Allah. Tapi ketika kita dengan modal sabar, semua itu jadi nikmat. Puasa kalau nggak sabar, masya Allah, mampir siang-siang ke Burger King, beli bahasanya sih untuk buat nanti sore. Tapi begitu kita bawa di mobil, itu aroma ngundang kesabaran kita apa enggak ya? Nah ini kan juga tantangan. Tapi karena kita sadar bahwa ini adalah merupakan bagian dari tarbiyatus sabar, pelatihan kesabaran yang Allah berikan, kita nggak makan. Karena tadi kita diantar dengan salah seorang jamaah, ya pas begitu detik-detik mau buka puasa, di-invite untuk datang kepada sebuah acara wedding ceremony, ya wedding party. Tapi istri karena nggak tahu masaknya itu even seafood itu halal atau enggak, maka dia lebih memilih bersabar untuk tidak memakan itu walaupun ada di depan mata. Nah inilah yang kita sebut sebagai sabar dalam melakukan ketaatan. Termasuk sholat juga. Sholat itu butuh kesabaran apa enggak? Apalagi kalau imamnya baca surah Al-Baqarah 1 rakaat. Kira-kira sabar apa enggak Bu? Tapi jamaah sekarang masya Allah sudah lebih cerdas. Ya, caranya gimana nih kalau imam udah kepanjangan? Ngomong duluan. Ya, bukan ngomong duluan. Kalau ngomong duluan itu masih bagus. Nanti tolong disama aja ya kan. Tapi ada juga yang dia bahasanya nggak negur Ustaz duluan, tapi pas giliran sholat, ya. Kalau udah kepanjangan dikit dia batuk, ya. Padahal dia cuma nggak batuk, cuma ngingetin Ustaz tak kepanjangan. Nah, tapi anak kuliah insya Allah kalau jangan di sini nggak khawatir, ya kan? Nggak khawatir. Ustaz kan. Kita juga beralhamdulillah, bukan Ustaz aja berarti. Ya, makanya alhamdulillah kita bawa alhamdulillah atas doa Bapak Ibu semua, putra kami alhamdulillah sampai di sini ya. Ya mohon doanya walaupun beliau baru dapat sekitar 7 juz, ya mudah-mudahan balik lagi ke sini kapan waktu udah bisa genap 30 juz ya. Insyaallah. Dan mudah-mudahan ini jadi motivasi sekaligus dorongan juga. Kalau putra kita bisa, harusnya putra Bapak Ibu jauh lebih bisa. Ya, karena apa? Karena insya Allah Bu Pak, sekarang kalau kita lihat tantangan di tanah air bisa jadi lebih berat daripada tantangan di sini. Kalau di sini udah dapat di Islamic Center, udah dapat di satu masjid, insya Allah lebih aman dan terkendali. Tapi kalau di sana hari ini gelombang gadget ini luar biasa. Kadang-kadang tidak diiringi dengan maturity-nya, akhirnya jadi problem. Tapi insya Allah mudah-mudahan bagi anak-anak kita yang ada di belakang juga, ya kita berupayalah insya Allah mendorong mereka menjadi min ahli Quran. Amin. Karena kalau mereka sudah menjadi min ahli Quran, besok dia jadi teknokrat, dia jadi pilot, dia jadi seorang bankers, dia jadi seorang apapun yang dalam keahliannya itu dia ahli, maka insya Allah nggak akan lepas daripada nilai-nilai agama. Maka itu yang perlu kita dorong. Bahkan kita bilang nanti kalau anak-anak kita yang udah hafal berapa juz, ayo latihan tarawih nyimamin, nggak apa-apa. Yang penting nanti di ujungnya witir kita yang megang. Yang penting awal sama akhir kita yang megang. Di tengah nggak apa-apa. Karena apa? Berikan kesempatan anak-anak muda kita untuk menjadi generasi yang insya Allah akan siap menggantikan kita besok hari. Kalau kita tidak well prepared now, kapan lagi kita akan prepare? Dan oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kesabaran dalam mendorong ketaatan ini. Kita ngajakin anak untuk mau ngaji, untuk mau sholat, untuk kesabaran apa enggak Bapak Ibu? Ya Allah, butuh banget, butuh banget. Maka di sini sabar dibutuhkan. Sabar di dalam ketaatan, sabar di dalam menjauhi kemaksiatan. Itu juga butuh kesabaran. Hari ini maksiat semudah membalikan telapak tangan. Buka gadget kita, klik apa yang kelihatan baik menurut
kita 2 kali klik, 3 kali klik, 4 kali klik udah muncul wakmau. Ya muncul muka-muka. Ya kita kadang-kadang wa'iyatubillah kalau nggak kuat-kuat iman bisa jadi akan mengklik itu juga. Dan hari ini itu yang terjadi. Kadang-kadang ada HP orang tua yang tidak difilter. Begitu dia klik, tahu-tahu masuk kepada konten dewasa. Maka disinilah Masya Allah kita perlu menanamkan kesabaran di dalam menjauhi kemaksiatan kepada diri kita, ahli keluarga kita, dan anak-anak kita. Dan yang ketiga adalah sabar ketika menghadapi ujian. Nah, jadi sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, sabar menghadapi ujian. Dan balik lagi, ujian yang kita hadapi di dalam hidup ini beragam. Namun Nabi SAW mendorong bagaimana seseorang yang bersabar dalam menghadapi ujian itu, ini bukan berarti akan menjadi satu hal yang sia-sia, tapi justru akan menjadi manfaat. Apa manfaatnya? La yazalul bala'u bil mu'min awil mu'minah fi jasadi wa fi malihi wa fi waladihi hatta yalqallaha wa ma alaihi min khatiyah. Senantiasa ujian itu akan menimpa seorang mukmin ataupun mukminah, baik pada badannya atau jasadnya, ataupun pada hartanya, ataupun kepada anaknya, sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak memiliki dosa. Nah, jadi apa di antara ujian yang diberikan oleh Allah kepada jasad kita? Salah satunya adalah sakit. Orang kalau lagi diuji dengan sakit, Masya Allah, rasanya dekat sama Allah, betul apa enggak? Tapi kita sembuh, rasa dekatnya masih ada, boleh hilang. Banyak ya, kalau ada yang alhamdulillah terus, nah ini sebaik-baiknya. Kita kalau udah sakit, mampir ke rumah sakit, ya Allah, kita ya nggak nafsu apa-apa. Biar kata diajakin, ayo ntar kita nongkrong di kafe, enggak. Saya mau istirahat, mau ibadah aja, Allah. Tapi kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pada saat kita di dalam kondisi itu memang Allah sedang uji kita. Maka kenapa kalau ada orang yang sakit kita jenguk, kita berikan motivasi. Bukan cuma sekedar kita datang bawa buah tangan atau yang lainnya, tapi kita berikan motivasi, kita berikan doa. Maka teman sekolah hari ini ada saudara kita yang sedang sakit, kita doakan. Ya, jangan pernah merasa wah rugi kalau kita doain orang itu. Insya Allah kita doakan orang yang sedang sakit jadi sembuh. Mudah-mudahan Allah jagakan kesehatan itu untuk kita. Nah ini, jadi diuji dengan jasadnya, diuji dengan hartanya tadi. Harta kadang-kadang kita punya naik turun. Ya, tapi ketika kemudian baik naik turun, lapang atau sempit, begitu ada kotak amal, insya Allah yang dia masukin yang paling gede. Ya ini kelihatan oleh ibu-ibu udah. Ya kalau bapak-bapak lagi dianterin ya kan. Masya Allah, ini surga yang dihantarkan. Nah, tinggal ujian yang kita bisa lolos apa enggak. Dan yang berikutnya adalah terhadap anak-anaknya. Karena apa? Anak di dalam Al-Quran itu ada 4 tipenya. 3 yang kita hindari, 1 yang kita harapkan. Apa tipe anak itu yang di dalam Al-Quran? Yang pertama, yaitu sebagai zinatan. Sebagai zinatan, perhiasan. Jadi cuman aksesoris saja. Wah, kalau aneh nggak punya anak tuh rasanya kok kayak ada yang kurang dalam hidup gitu. Udah punya anak, sekolah di sini, kuliah di sini dan sebagainya, kerja begini, kerja begitu, itu merupakan sebuah kebanggaan. Yang kedua ada lagi yang dia menjadi fitnatan, menjadi fitnah, bukan hanya saja zina, tapi juga fitnah. Maksudnya gimana? Orang tuanya rajin nih ke pengajian, tapi ini anak, mohon maaf, ya kan, jauh dari pengajian. Bahkan dia cenderung melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh orang tua. Maka kita berdoa kepada Allah jangan sampai ya kita mendapatkan kondisi ini. Apalagi yang ketiga, aduul. Anak itu jadi musuh. Bukan hanya saja dia jadi fitnah, bukan hanya saja dia menyusahkan orang tua, tapi juga aduul. Hari ini kita dengar di media-media televisi nasional itu kadang-kadang ya Allah, seorang anak lulus sekolah minta dibeliin motor. Enggak dibeliin, apa yang terjadi? Dibacok emaknya, dibunuh ibunya. Dan sekarang anak-anak sekarang, wahnya dibilang kita benar kepada Allah, ditegur gurunya ditegur balik, ditantang berduel sama dia. Itu ramai kemarin di tanah air. Maka kita berlindung kepada Allah, punya anak-anak model begitu. Tapi kita pengen punya anak itu yang modelnya apa? Qurrata a'yun. Maka doa kita, Rabbana hab lana min
أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Ini yang kita minta. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku pasangan dan ahli keturunan yang qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Yang dia menenteramkan pandangan mata hatinya. Orang suami kalau lihat istri, masya Allah, udah nggak tergoda sama ya bintang-bintang film maupun iklan yang lain. Nah, pertanyaannya tinggal saya tanya bapak-bapak, udah kayak begitu apa belum? Enggak. Oh, kok yang jawab ibu-ibu ya? Dan bapak biar diem. Oh, biar bapak-bapaknya diem ya. Nah, atau sebaliknya, ibu juga ketika melihat suami, apakah sudah merasa tenang, tentram, aman ketika bersama dia? Tergantung Pak. Nah, ini ada nggak orangnya? Nah, jadi kalau ini bilang tergantung ini agak bahaya. Jadi kalau misalkan ada uang, abang saya, nggak ada uang, abang tertendang. Udah sana kerja dulu cari yang benar ya. Jangan modal begitu. Insya Allah. Tapi kan Ustaz harapan boleh nggak? Boleh, ya kan? Ya kita doain biar Pak suami kita, ya bapaknya anak-anak dikasih kemudahan, kemurahan rezeki, gitu. Ya Allah. Nah kalau aminnya kenceng ini ketahuan masalahnya apa ya? Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, qurrata a'yun itu kalau sudah suami istri saling mesra, saling harmonis, saling bagus, insya Allah yang dia kasih energi cinta kepada anaknya. Maka ketika dia lihat anaknya, dia tahu kapan memposisikan harus bersikap lemah lembut, kapan juga harus tegas. Karena antara tegas sama kasar beda. Kalau tegas itu menempatkan sesuatu itu pada tempatnya, tapi kalau kasar kadang-kadang sampah emosi yang kita lakukan. Kita punya masalah di kerjaan, nggak ada tempat pulang biasa. Anak kita sekali kita minta tolong, nah ambilin emak, ambilin umi air, nggak dikasih air sama anaknya, panjang urusannya. Ini kalau nggak hormatin sama mama biarin dah, ya kan, keluar aja dari rumah. Ya kan? Padahal masalahnya cuma sepele. Kadang-kadang itu karena kita punya sampah emosi yang kemudian ditimpakan kepada anak. Maka qurrata a'yun, kita harap anak kita akan memberikan respon balik sesuai dengan apa yang kita berikan kepada mereka. Jadi kalau hari ini kita lihat anak kita nggak nurut, anak kita kemudian apalagi melakukan hal yang tidak baik atau tidak sepantasnya, yang perlu muhasabah pertama kali adalah orang tuanya. Jangan-jangan kita kepada anak kita melakukan sesuatu yang tidak pantas, atau jangan-jangan kita tatkala mencari rezeki ada harta yang tidak benar, harta yang tidak pada tempatnya, ternyata mengalir dan dimakan oleh anak-anak serta ahli keluarga kita. Makanya kenapa kalau orang-orang generasi salaf sebelum kita hari ini, kalau dia dapetin masalah, yang pertama dicek dulu adalah diri dia, muhasabah. Ada nggak ibadah saya ada yang beres apa enggak? Kalau ibadah beres, coba lihat hartanya diperoleh dari mana. Kalau hartanya udah, lihat lagi apalagi yang naik yang memungkinkan dia melakukan keperintah. Maka Masya Allah, kalau ini kemudian kita lakukan dengan penuh kesabaran, maka akan berbuah kepada apa? Saat bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak lagi memiliki dosa. Makanya kemarin ini ditanya mengenai almarhum Ustaz Arifin Ilham. Ya walaupun selain beliau wafat di bulan Ramadan, tapi sebelumnya beliau ini sakitnya cukup panjang. Ketika beliau bersabar, insya Allah itu jadi sarana penggugur dosa. Nah inilah yang dikatakan bahwa kalau hari lusa cuma masalahnya kok kenapa musibahnya terus-terusan. Ada yang skalanya pribadi, ada yang skalanya lebih besar, diuji dengan bencana alam dan lain sebagainya. Balik lagi, Nabi ngingetin, idza aradallahu bi'abdihi al-khaira ajjalallahu al-uqubah fid dunya. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah segerakan hukumannya di dunia. Tapi sebaliknya, wa idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidzambihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah. Dan apabila Allah menghendaki kejelekan bagi hambanya, maka Allah tahan hukuman atas dosanya itu sampai dibalas nanti di hari kiamat. Bahasanya gini, Ustaz kenapa kita sholat udah, ngaji saban waktu,
zikiran nggak tinggalin, tapi kenapa kok musibah ujian nggak habis-habis? Sementara ada orang yang sholat jarang, kapan dia mau doa? Ngaji juga kadang nggak datang, bahkan rada-rada nggak percaya sama Tuhan. Tapi kok rezekinya gampang? Pernah nggak kita ngalamin kayak gitu? Pernah nggak kita ngalamin kayak gitu? Lihat ada teman kita, oh dia nggak rajin amat ibadah, nggak rajin amat amal soleh, tapi kok rezeki gampang banget. Makanya lihat, kalau kembali kepada hadis ini, bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin lebih sering mendengar desahan hambanya untuk ngadu kepada dia. Dan begitu dia sering dengar hambanya itu, satu waktu Allah akan berikan hadiah yang lebih besar dari apa yang sudah didapati. Tapi sebaliknya orang yang tadi, yang ditahan daripada dosanya itu, dia lakukan bermaksiat kepada Allah, tapi rezekinya lancar-lancar aja. Pada satu waktu kita ke bandara naik mobil Grab, terus dia bilang di tengah jalan salah satu ungkapan yang dia bilang, saya Pak gini-gini jarang sholat, tapi setiap saya minta sama Allah, saya dikasih terus. Makanya saya khawatir kalau saya sholat nanti saya doa masih dikasih lagi. Dalam hati kita bilang ini orang kena istidraj. Ya, orang yang kemudian terus melakukan maksiat tapi rezeki gampang, seakan-akan dikasih kemudahan oleh Allah, itu adalah merupakan istidraj. Apa itu istidraj? Orang buat maksiat, melanggar perintah Allah, tapi dia terus mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah kasih. Tapi itu namanya ujian juga. Bisa jadi, tergantung kalau dia bertobat, maka insya Allah itu jadi kebaikan buat dia. Ya, tapi kalau dia ternyata tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan mencelakakan dia. Dan sudah cukup banyak di antara generasi-generasi sebelum kita hari ini yang Allah tunjukkan. Kaum Sodom, Nabi Lut alaihissalam, ya mereka berlebih-lebihan, menganggap bahwa, mohon maaf, hubungan sesama jenis itu hal yang alamiah. Mereka menentang apa yang dibawa oleh Nabi Lut alaihissalam. Akhirnya apa? Allah kasih hukuman berupa bagaimana kaum tersebut dibalikan buminya sehingga mereka mendapatkan hujan rahmat. Dan ini adalah istidraj. Hari ini juga ada orang, wa'iyadzubillah, jangan sampai pas ngerasa aman, ikut datang ke Las Vegas, ya kan? Wah, ini kalau baca Bismillah, kalau ngocok dadu keluar nih. Nah ini jangan, ini namanya mencampurkan yang hak dengan yang batil. Tapi sekarang insya Allah kalau zaman di sini sih nggak ada yang modern. Ya. Yang ada sekarang zamannya lagi lotre. Ya. Nah, lotre, ngejar lotre, mana nanti bisa menang. Itu gimana? Sama. Mengatur nasib ataupun mengundi nasib dengan cara apapun, itu jatuhnya kepada hukum judi. Tapi Ustaz, gimana kalau misalkan kita modelnya sekarang di Indonesia, beli minuman ringan, soft drink, terus di situ disebutkan nanti di balik tutup botol akan ada reward 300 juta. Nah kita bilang tergantung niatnya. Kalau dia beli minuman itu tanpa memperhitungkan bahwa bakal dapat hadiah tadi, dia akan sesuai dengan niatnya. Dia minum aja, terus dia dapat, itu rezeki dia. Tapi kalau dia sengaja beli biar nanti dapat 300 juta, jatuhnya judi. Jadi aktivitinya sama, niatnya beda, hasilnya bisa beda. Tapi kalau itu lottery sudah jelas, itu adalah sesuatu yang lebih dekat kepada perbuatan judi. Jadi sebaiknya kita jauhi. Nah oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah mengecewakan kita. Tapi kita lah yang terkadang lemah mengambil hikmah dari setiap cobaan yang diberikan kepada kita. Karena sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sekalian agar mengetahui mana orang-orang yang berjuang dan mana orang-orang yang sama di antara kalian. Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dengan demikian. Dan sekali lagi, apa saja musibah yang menimpa kita, maka sesungguhnya itu adalah perbuatan tangan kita. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kalau kemudian hari ini kita diuji dengan apa? Gempa bumi, segala longsor dan lain sebagainya, bisa jadi ini adalah salah satu sarana Allah ingin memaafkan kesalahan kita. Bahkan ma yusibul muslim man nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syawkati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoya.
Tidaklah menimpa seorang muslim dari sebuah keletihan, tidak pula kesakitan, tidak pula kesedihan, kedukaan, kepedihan ataupun kepiluan, sampai sebuah duri yang menusuk dirinya, maka Allah akan hapuskan dengannya di antara dosa-dosa. Nah, jadi insya Allah kalau kita lihat hampir sebagian besar kurikulum ujian itu akan bisa kita lewati kalau kita sabar. Maka insya Allah kalau hari ini kita menghadapi ujian itu dengan bersabar, itu adalah satu hal yang memiliki nilai kebaikan. Tapi kalau hari ini kita menghadapi ujian dengan kesyukuran, itu jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Karena hari ini untuk sampai level yang kedua, level pertama aja bisa jadi bukan hal yang mudah. Namun insya Allah salah satunya hari ini kita berada di malam ke-20 Ramadan. Insya Allah kita akan melatih kesabaran dalam ketaatan, kesabaran menjauhi kemaksiatan, termasuk sabar dalam menghadapi ujian, agar kita insya Allah bisa mendapatkan potensi sebagai pemenang di Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah besok malam kita akan skip dulu untuk poin yang ketiganya, karena kita akan bahas tema menjemput Lailatul Qadar. Karena insya Allah besok kita masuk di malam ke-21. Mungkin perlu kita sampaikan sedikit tentang fikih Asyarul Awakhir, tentang 10 hari terakhir Ramadan, apa yang do and don'ts kita lakukan pada saat hal tersebut sudah tiba kepada kita, termasuk bagaimana upaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, jadi untuk insya Allah kita sudah mendapatkan 2 hal, yaitu apa? Agar kita bisa tergolong sebagai ahli kebaikan. Yang pertama apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maka Allah akan fahamkan agama. Yang kedua, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Maka orang yang dikehendaki kebaikan adalah akan diberi ujian. Jangankan manusia secara umum, seorang mukmin saja pasti akan dapat ujian. Dan insya Allah ujian ini mudah-mudahan apapun yang telah Allah berikan kepada kita adalah sebagai tanda cinta Allah kepada kita. Orang kan kalau cinta kepada pasangannya, anaknya, pasti akan ada ujiannya. Dan kalau ujian itu berhasil kita lalui, kita naik kelas. Apalagi Allah SWT. Allah menguji kita tentu bukan tanpa makna. Bisa jadi adalah dengan cintanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin ada waktu kurang lebih 5 menit. Jika ada yang ingin menambahkan atau ingin menyampaikan pertanyaan, atau sudah jelas semua? Ini kelihatan sudah lulus ujian semua. Insya Allah nanti di akhir kita akan buat pertanyaan. Ya, nanti tolong Bapak Ibu mengisi pilihan ganda ya. Ya, jadi materi yang sudah kita sampaikan, kalau nanti perlu kita ujikan. Siapa tahu lulus ujian ya. Yang lulus ujian insya Allah dapat door prize dari pengurus impor ya. Ya, jadi mudah-mudahan insya Allah ini bisa menjadi kebaikan buat kita semua. Saya rasa sudah cukup jelas. Oh iya, ya kita kalau tidak ada pertanyaan lain, kita doakan wabil khusus kepada saudara kita Ibu Ivana Lubis yang hari ini sedang dirawat di rumah sakit. Ya, kita doakan insya Allah berada di dalam kebaikan ujiannya, diberikan kesabaran, dan semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya, disehatkan kembali, dan umumnya kita semua yang hari ini hadir pun juga mendapatkan doa yang sama. Hadhihi niyyah wa nikmatun salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah mujibas sa'ilin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya Allah biha ya Allah bihaqqil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ishfi Allah واختي فنفس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما برحمتك أرحم الراحمين. أعوذ بذات الله قدرة من شر ما أجيب وهادر فإذا مرضت فهو يشفين. اللهم يا ربنا أعوذ بكلمات الهتامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الهتامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. برحمتك يا أرحم الراحمين. استجب دعانا وارحم أمواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Insya Allah sekali lagi kami undang Bapak Ibu besok jam 1 setelah pelaksanaan sholat zuhur di Masjid Al-Tahir, di auditorium Masjid Al-Tahir. Kita akan membahas materi seminar sekeluarga berjuang sekeluarga sesurga. Berjuang sekeluarga sesurga. Harapannya bapak-bapak boleh datang bersama pasangannya, ibu-ibu datang bersama pasangannya. Jadi memang kita sasarkan untuk every parents. Dan insya Allah kalau anak-anak mungkin kegiatannya ada yang lain. Namun kita harapkan mungkin kurang lebih durasinya 1 sampai dengan 2 jam. Kita sesuaikan nanti. Dan setelah itu nanti kita bisa menunggu waktu masih jauh untuk waktu asar dan kita melakukan persiapan kembali di tempat ini. Dan semoga Allah berikan kemudahan bagi bapak-bapak juga yang hari libur. Insya Allah di Al-Tahir setiap ba'da subuh kita juga ada kajian dan hari ini sudah masuk di beberapa bab dari sebuah buku yang berjudul Qul Ibadur Rahman, termasuk juga ba'da asar. Alhamdulillah selama di sana bagi bapak-bapak yang di waktu libur boleh bisa bergabung di dalam kegiatan yang ada di Al-Tahir. Namun insya Allah besok malam kita di sini juga akan membahas satu tema yaitu menjemput Lailatul Qadar. Jadi mudah-mudahan di waktu-waktu libur kita semakin produktif. Karena kapan lagi kita mau rakus terhadap waktu kecuali tidak berada di Ramadan. Karena belum tentu kita akan bertemu lagi di Ramadan yang akan datang. Maka maksimalkan Ramadan hari ini. Semoga Allah berikan Ramadan yang lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afwa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah bermanfaat. Ikuti lagi besok dan tausiah subuh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.